Damailah di kau negeriku yang tercinta, damailah di kau negeriku yang sentosa. Berbeda bahasa, suku dan budaya, namun satu jua. Keanekaragaman seni dan budaya, itulah kebanggaan kita. Beraneka ragam suku dan agama, bersatu kita semua. Kami ngadakan di Bengkulu ini itu dengan biaya yang mahal, Pak. Satu orang itu 20 juta lebih gitu. Nah, kami paksakan supaya kami bisa ya. Soalnya kalau selama ini kan kita hanya ketergantungan dengan satu orang. Jadi sekarang itu supaya semuanya banyak sehingga kita sudah tidak punya ketergantungan lagi. Jadi kalau misalnya kita mengambil job assessment center gitu, mereka sudah terlatih. Mohon izin Ibu sekilas menjelaskan profil Sisi gitu. Lembaga Sisi ini awal dari berdirinya tuh dengan keyakinan bahwa setiap individu itu memiliki potensi. Dengan semangat itu berdirilah Sisi menjadi lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan SDM yang didirikan pada tahun 2006 di Bengkulu. Lembaga ini berkomitmen untuk membantu klien atau kita dalam mengembangkan dan mengelola SDM. Visi dari Sisi adalah menjadi lembaga pengembang SDM terdepan terbaik di Indonesia dan di dunia internasional, karena tadi Indonesia sudah dibuka di beberapa cabang. Misinya menyiapkan dan mengembangkan SDM sesuai dengan potensinya, menjadikan kualitas SDM yang dikelola serta memiliki daya saing yang tinggi. Karena itu Sisi memiliki moto melayani dengan hati, mengembangkan potensi. Keunggulan dari Sisi yang pertama adalah memiliki cabang di beberapa kota, kemudian profesional, excellent service, on time, training, trainer atau narasumber, asesor, psikolog dan tim pengembangan yang berpengalaman. Kemudian Sisi juga memiliki training online dan offline. Jadi ada untungnya juga situasi nanti membuat akhirnya pengembangan Sisi menjadi lebih optimal dengan pelayanan secara online. Ada pun beberapa layanan yang telah kami lakukan, diantaranya adalah tes kesiapan sekolah, tes IQ, tes minat bakat, tes penjurusan asesmen ikatan dinas, CPNS, konseling, pelatihan pengembangan diri, parenting dan lain sebagainya. Ya, berapa cabang tadi? Jadi di Maregungo, Bu, Jambi, di Dumai, di Padang, di Semarang, di Solo, di Jakarta. Sudah. Terima kasih. Perkenalkan saya Gede Umbaran Tipojoyo. Jadi kalau nama Gede identik dengan Bali ya, tapi ini enggak nih, identik dengan Jawa. Karena Tipojoyonya saya pakai nama orang tua. Kan, jadi saya selain dosen di Fakultas Psikologi di S1 dan S2 di UPI IAI, juga saat ini menjabat sebagai anggota Majelis Psikologi Wilayah Banten dan juga Ketua APSIPOR Banten. Jadi Ketua APSIPOR Banten juga, saya Bengkulu belum ada ya kalau nggak salah ya. Jadi itu saya Ketua APSIPOR Banten. Nah, mengingat bahwa Undang-Undang RUU ini adalah sangat ditunggu-tunggu oleh kita, insan psikologi semuanya saja, sejak tahun 80-an kalau nggak salah, 80 sampai sekarang, itu adalah sangat luar biasa, kita nunggu lama sekali. Nah, saya hanya menggarisbawahi saja adalah mengenai adanya undang-undang juga, karena nantinya nih RUU ini, undang-undang praktek psikologi ini menginduknya nih ke Kementerian Pendidikan.
menginduknya ke Kementerian Pendidikan seperti PII, insinyur juga, karena latar belakangnya adalah psikolog atau sarjana psikologi, sama dengan insinyur Indonesia. Satu. Kemudian dengan itu nanti akan bertumpang tindih, ya, bertumpang tindih dengan psikolog klinis yang ada berkaitan dengan Undang-Undang nomor berapa, 34 atau berapa saya lupa itu, Kemenkes yang itu dasarnya itu. Nah, dengan demikian nantinya praktek di lapangan adalah adanya dualisme nih, kita ada dualisme. Baik pengurusan STR, surat tanda registrasi psikolog, itu nanti juga undang-undang praktik psikologi juga mewajibkan ada STR juga. Kemudian juga psikolog klinis yang sudah lama ada, sudah ada STR-nya. Kemudian juga nanti adalah misalkan dalam undang-undang ini juga mensyaratkan adalah SIPP, surat izin praktik psikolog. Nah, di psikolog klinis sama ada SIPPK, surat surat praktek psikolog klinis. Nah, ini kan dualisme. Nah, dualisme inilah yang harusnya kita cari masalahnya kenapa gitu loh. Nah, apakah saya nggak tahu di tingkat pusat, kalau nggak salah tingkat pusat waktu itu ada saya dengar, karena kebetulan saya juga anggota psikolog klinis, saya kebetulan psikolog klinis juga di samping PIO ya, samping PIO klinis, sama saya juga Islam, psikolog Islam juga. Dari situlah, jadi saya tahu pasti bahwa psikolog klinis sama psikolog saat ini itu, mohon maaf, kok agak nggak enak gitu loh, bersama-sama nggak enak, sama-sama bersetegang gitu. Nah, inilah yang harus kita atasi. Nah, saya hanya menegaskan itu aja, Bu. Jadi masalahnya karena apa? Tumpang tindih ini, apa yang ditanganin oleh psikolog klinis itu ada, sebetulnya ada juga di undang-undang tadi itu, ada juga. Jadi semuanya tumpang tindih. Jadi sekarang mana yang harus kita pakai? Itu aja, Bu. Mungkin saya sedikit itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih. Bila kita itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Gede masukannya. Tentunya ini juga memang harus dilakukan harmonisasi terhadap aturan-aturan yang sudah ada selama ini, sehingga potensi untuk tumpang tindihnya aturan, lalu tidak adanya kepastian itu nanti harus juga menjadi bagian yang harus dibahas lebih dalam proses pembahasan rancangan undang-undang. Jadi kan di INSI itu ada surat izin praktek psikologi, kemudian nanti di yang tadi menurut aturan yang undang-undang dari Kemenkes ada lagi STR gitu kan ya, dan saya kebetulan memang dari klinis gitu kan, jadi agak jadi double gitu kan, dia ngurusnya gitu. Udah SIPP, terus SIPP itu habisnya nanti 5 tahun, terus udah gitu STR. Kalau dia nggak barengan, itu jadi repot gitu kan. Kalau dia barengan, duitnya lumayan ngurusnya Pak. Kan ya. Kemudian berkembang lagi, harus master dulu, baru jadi psikolog. Harus sekolah lagi, gitu. Jadi beda dengan profesi yang lain ya. Beda. Lebih berat jadinya. Jadi makanya jadi lebih berat karena jadi menurut Mas saya. Iya, pemerintah itu yang jadi kami itu ada 3 program gitu. Kenapa nggak seperti kedokteran aja atau farmasi? Mereka cukup profesi, kemudian dia jadi dokter, dia jadi farmasi, apoteker gitu ya. Jadi kuliahnya jadi berat gitu kan, master sekolahnya nggak murah ya dia. Jadi selesai S1 belum tidak bisa praktek. kami ngapain gitu ya, ini S1 ya, kami ngapain gitu kan, mau jadi psikolog nggak bisa, mau praktek nggak bisa, digoncang-gancingin sama aturan bahwa kami nggak boleh mendiagnostik, tapi nggak boleh mengkonseling gitu kan. Nah itu yang minta tolong pemerintah dipikirkan bagaimana sih pendidikannya kami itu gitu ya, sistemnya itu gitu kan. Lulus S2 kemudian jadi sejalan Pak. Jadi ketika daftar magister juga daftar profesi. Jadi sekolah magister dan dapat, profesinya pun jalan. Lebih untung apa untung? Rugi Pak, banyak. Gimana ya? Jadi saya dari posisi psikolog rugi ya kan? Ngapain S2 ya?
Jadi SKS 140 ke 145, terus di profesinya ada 21 SKS kalau nggak salah. Nah baru kita psikolog. Nah itu sampai tahun 2005 terakhir. Nah 2005 ke atas inilah yang S1 baru magister. Baru dia dapat sertifikat psikolog. Jadi psikolognya itu harus dia master. Profesi. Tapi yang menjadi pertanyaan juga di master itu ada mapro, ada MPSI. MPSI dengan Jadi MSI tapi jurusan psikologis psikologi pendidikannya. sama mapro. Nah itu juga meragukan yang mana yang boleh praktek, yang mana yang tidak boleh praktek. Dia sama-sama untuk psikologi. Ya kan? Jadi ada yang jalur akademik, ada jalur psikolog. Iya, yang boleh. Kalau masyarakat awam pasti jadi bingung. Ya, itu. Makanya bingung. Jadi aku sudah S2, dia bilang S2 jurusan psikologi, dia bilang itu kan. Tapi dia science psikologi, bukan pro yang magister profesi psikologi. Kenapa dia langsung praktek? Iya gitu. Nah, jadi maksudku tolong disederhanakan. Jadi kami ini nggak terombang-ambing terpanjang banget sekolahnya gitu. Gitu Bapak. Gitu. Tapi masuk sih harus S2, sudah S2 profesi, sudah tahu banyak alat tes dan segala macamnya. Kenapa sih sekarang harus ambil sertifikasi lagi? Sertifikasi PIO misalnya gitu, seperti assessment center, sertifikasi dari tadi disebutin juga apa namanya? Apsipor, sekian. Padahal kalau saya sudah pegang semua gitu loh. Saya sudah pegang semua dari sebetulnya PIO, Bu. Sertifikasi PIO, saya kerja di PIO. Beberapa kali pindah perusahaan di PIO semuanya, tapi di dalam PIO itu pasti ada orang karyawan yang kasus klinis. Maka saya juga dalami klinis, tapi dulu pada waktu S1 pada waktu kuliah di UGM dulu itu saya klinis hanya dasar saja, saya nggak ikut praktek di rumah sakit misalnya itu. Tapi saya tahu banyak karena pengalaman aja. Nah disitulah kenapa sih yang ini harus dipertanyakan adalah kenapa sudah mapro, lulus mapro, udah magister psikologi, sekarang gelarnya MPSI, tapi kalau yang mapro MPSI psikolog, ada psikolog ya, yang lebih lama dan itu kenapa harus lagi sertifikasi psikologi ini harus bayar lagi 7 jutaan lebih kan, yang dipegang satu-satunya oleh LSP Psikologi, lembaga sertifikat psikologi. Satu-satunya. Berarti kan monopoli ini. Kenapa? Dan itu di undang-undang dinyatakan bahwa harus ada sertifikasi. Oleh karena itu kadang-kadang di situ tadi benar disebutin bahwa tiba-tiba muncul istilah asisten psikologi, tiba-tiba muncul pada di undang-undang, di mana, di apapun, di anggaran dasar anggaran rumah tangga ataupun di mana nggak muncul itu kata-kata asisten psikologi. Jadi ketika kita kesulitan sekali untuk psikologi itu masuk di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bu. Jadi untuk izin usaha itu kita nggak ada tulisan psikologinya, Bu. Jadi kami mengambilnya di bidang pendidikan sama pengembangan SDM itu ada, Bu. Konseling ada. Sampai saya bilang ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kok bisa psikologi nggak ada? Sedangkan yang namanya nutrisian itu ada, terus asisten apoteker itu ada, tapi psikologi nggak ada izinnya, Bu. Jadi seorang pengusaha yang basicnya psikologi itu pasti bukan psikologi izinnya, izin usahanya ya, Bu ya. Untuk saya sendiri, kami akhirnya ngambil ke pelatihan, pengembangan SDM dan konseling. Di dalamnya ada psikologi karena memang besarannya adalah pengembangan SDM. Lembaga kami bukan biro psikologi, tapi di dalamnya ada psikologinya. Jadinya begitu, Bu. Mungkin itu aja sih, Bu, dari saya. Inovasi, maksudnya lebih ke arah pengusaha. Karena harapan kami, teman-teman yang sudah mengambil profesi psikologi ini, selain jadi ASN juga mungkin mereka pengen berusaha, Bu. Pengen, udah capek kuliahnya, udah mahal, ayo pengen jadi pengusaha. Tapi ketika tidak ada rule-nya yang jelas dari pemerintah, itu kasihan juga teman-teman, Bu. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat untuk terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Korin. Dan terima kasih juga sudah memberikan masukan secara tertulis. Iya, Ibu. Ini akan membuat pengayaan untuk kami nanti membahas bersama-sama dengan pemerintah dan juga DPR RI. Dan berikutnya kita setuju tadi kalau Pak Korin menyampaikan bahwa harus lebih detail lagi dalam pengaturan di
dalam sub-pasal yang ada di rancangan undang-undang ini nanti, terutama yang terkait dengan izin usaha, ya Pak ya. Makasih banyak, ini berharga banget gitu, karena eranya sudah berubah dan digitalisasi, lebih-lebih di masa pandemi seperti ini orang kan juga mikir-mikir untuk bisa bertemu tatap muka secara langsung, dan online itu juga menjadi alternatif lain sehingga klien tetap bisa dilayani gitu. Untuk tadi Mbak Korin tadi bilang bahwa ada online offline, ada aturannya, sudah keluar aturan dari AP2TPI dan HIMSI, ada itu, ada, sehingga sudah ke sana. Memang RUU ini yang dibuat sebelum pandemi sehingga tidak masalah, tapi AP2TPI dan HIMSI mengatur gimana sih kalau kita melakukan observasi, wawancara, dan melakukan pemeriksaan psikologi, tanda petik, pemeriksaan psikologi, tanda petik, pemeriksaan psikologi yang boleh dilakukan dengan online itu adalah yang sudah ada izin ada alat tes yang dapat izin dari penerbitnya. Kalau misalnya sekarang yang alat tes yang ada sekarang dipindahkan aja pindahkan aja ke online, itu tidak diizinkan. Jadi itu ada hal-hal yang sudah diatur dalam HIMSI dan AP2TPI. Terus kemudian banyak hal sudah diatur banyak sekali yang kalau untuk anak S2 profesi maupun saat ini itu dikenakan peraturan ini ada di angkatan 99 sekarang dikenakan itu masalah online. Jadi supervisi pun dilakukan sekarang online, tidak bisa kalau misalnya saya dulu supervisinya sampai ke Ambon, saya dibiayai oleh mahasiswa untuk datang ke Ambon, sekarang nggak perlu. Maka saya supervisinya hanya dari Zoom, nggak perlu saya datang. Kalau dulu saya harus datang, wajib datang. Yang penggunaan alat tes psikologi bukan hanya psikolog aja, guru bimbingan dan konseling itu memakai alat psikologi itu juga. Itu yang harus diatur sebetulnya, siapa yang perlu dan siapa yang enggak. Jadi kalau sanksi sih oke, ada. Tapi sekarang gimana nih dengan yang mereka yang di luar itu, di luar psikolog? Karena bimbingan konseling, kemudian ada pendidikan di fakultas ilmu pendidikan lainnya, itu mereka udah pakai itu khusus untuk pendidikan. Ini begini, memang harus ada aturan penggunaan alat tes psikolog. Jangan sampai begini juga. Ini kan mengukur kemampuan orang misalnya, orang lain seenaknya mengukur kurus ada dua, ada yang lembaga. Jadi harus ada di lembaga itu orang yang punya kompetensi itu. Terus tidak semua orang. Itu di kode etik mungkin ya. Jadi pertanyaannya kami itu kalau di kode etik kami ada, sehingga kalau sanksi kalau dia anggota kami kan sanksi kita lanjutkan sanksi. Tapi kalau yang jurusan BK pakai alat tes IQ itu dari psikologi ya. Bagaimana kita memberi sanksinya? Makanya gini, di aturan harus dibunyikan misalnya untuk alat-alat tes psikologi yang punya profesi psikolog katakan begitu. Ya kalau tenaga psikologi menggunakan memang harus ada aturan. Mungkin dia harus lulus asesmen dulu misalnya, baru dia punya hak. Atau mungkin dia hanya sebagai melaksanakan, tapi di dalam izin praktek kayaknya ada dokter menanggung jawab misalnya gitu. Dia bisa kayak di dokter misalnya, kamu boleh suntik tapi penanggung jawabnya saya. Tapi yang relatif nyuntik itu kan banyak, tapi penanggung jawabnya tetap ya itu di aturannya mungkin harus agak jelas, karena kan keberatan juga mungkin nanti di BK malah buat psikologi gitu. Profesi lain gunakan juga gitu. Satu hal lagi informasi bahwa baru aja diterbitkan surat pernyataan psikolog lulusan dari luar negeri, dari Malaysia. Di Malaysia tuh nggak ada psikologi kalau nggak salah ya. Jadi yang ada psikologi konseling aja. Itu mereka baru disetarakan dengan psikolog, pernyataan psikolog yang ada di Indonesia baru aja. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan jadi amal jariah dari Bapak Ibu semuanya atas masukan-masukannya. Insya Allah nanti kami akan memberikan pandangan pendapat DPD RI terkait dengan rancangan undang-undang praktek psikologi ini. Mudah-mudahan bertemu di momen yang lain nanti Pak Ude, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak atas masukannya.
Dan mohon maaf kalau dalam pertemuan kita ada hilaf dan salah kami serombongan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.